Langsung aja gitu. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini akan ngejelasin tentang first law of thermodynamic alias hukum termodinamika pertama. Nah, hukum termodinamika pertama ini dia itu menyatakan kalau internal energi itu bisa ditransfer dalam kalor dan kerja, tapi itu tidak bisa dibuat ataupun dihancurkan atau ditiadakan gitu. Nah, kalau change of internal energy of a system alias perubahan energi dalam sistem itu kita bisa cari dengan mengurangkan energi produk, kurangi energi reaktan. Tapi biasanya energi produknya berapa, energi reaktannya berapa itu nggak bisa dihitung gitu aja. Jadi biasanya kita carinya itu pakai perubahan kalor sama work-nya. Nah, ini juga yang dinamakan sama first law of thermodynamics, yaitu perubahan energi itu sama dengan perubahan di kalor sama di work. Jadi hukum pertama termodinamika, delta E itu sama dengan Q ditambah W. Nah, Q sama W-nya itu gimana? Ini kan kalor ya. Ini kalor, ini kerja. Ini adalah perubahan energi dalam. Si Q sama si W ini, dia tuh bisa positif, bisa negatif, tergantung energinya masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Jadi ini misalkan ada sebuah kotak, di mana kita punya sistem kita, yang ini punya lingkungan. Berdasarkan hukum kalau energi itu kekal, berarti energi perubahan energi sistem ditambah perubahan energi lingkungan itu bakal sama dengan 0, alias delta E sistem itu sama dengan minus delta E lingkungan. Nah, terus gimana nih delta E sistemnya? Kita punya kalor sama work. Jadi di dalam sistem yang sama ini, kalor itu bisa masuk, bisa juga keluar. Kalau kalornya masuk, berarti dia nambah ke energi dalamnya sistem, berarti dia positif. Sementara kalau kalornya keluar, berarti energi dalam sistem itu berkurang, dia negatif. Selain kalor, dia itu juga bisa kerja, memberikan kerja keluar. Kalau memberikan kerja keluar, contohnya ekspansi gitu ya. Awalnya 1 liter jadi 5 liter, itu kan ekspansi. Berarti dia, si sistem ini melakukan kerja ke lingkungan. Kalau dia melakukan kerja, berarti energinya kepake kan. Ya, gara-gara energinya kepake, berarti dia minus. Nah, sementara kalau ada kerja yang dikenakan ke sistem, berarti energi dalam sistem itu bertambah, dia positif. Nah, nih dari sini kalau Q positif itu berarti kalor diserap oleh sistem. Q negatif, kalor dikeluarkan oleh sistem. Work positif, kerjanya itu dilakukan kepada sistem, sementara kalau negatif, kerjanya itu dilakukan oleh sistem. Nah, di sini kita belajar si work-nya itu kayak gimana. Ini misalkan kali ekspansi, dia jadi 1 kali 2. Ini kan ekspansi berarti ada work yang berkurang.
Nah, gimana sih cara nyari work-nya ini? Nah, minus P delta V. Delta volume. Asalnya dari mana? Asalnya dari work itu sama dengan F kali D. Sementara F, force, itu sama dengan pressure, itu sama dengan force over area. Berarti force itu sama dengan pressure times area. Berarti ini si W yang sama dengan pressure times area. Alias P delta V. Nah, ini tuh tanda minusnya itu konvensi aja. Alias ya si para saintis menentukannya kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita punya si termodinamika satu tadi, hukum satu, delta E itu sama dengan Q minus P delta V. Itu volume tetap. Berarti delta E itu sama dengan Q minus. Biasanya kita tulis dengan delta E sama dengan QV. Alias perubahan energi dalam itu sama dengan perubahan kalor saat volumenya konstan. Nih. Lalu ada istilah satu lagi yang sering kita pakai buat menghitung heat reaksi, namanya entalpi. Entalpi. Nah, pengertian entalpi alias definisinya itu H sama dengan nih, E ditambah PV. Berarti kalau delta H itu sama dengan E ditambah delta PV. Si ini nih bisa kita turunin, masukin rumus yang tadi, delta H sama dengan E-nya kan Q minus P delta V. Sementara ini itu berarti delta P ditambah P delta V. Berarti delta H ini sama kan? Berarti kita bisa coret Q ditambah delta V. Nah, ini nih mirip sama yang atas tadi. Nah, sekarang kalau kondisi tekanan tetap, delta H sama dengan Q ditambah 0 kali V. Delta H itu sama dengan QP. Tanda P di sini berarti menandakan kalor saat dia tekanan tetap. Terus yang biasa ditanya ini, gimana sih cara ngehubungin delta H yang bisa kita dapat dari reaksi, kan kalor panas reaksi gitu ya, sama energi dalam. Dengan delta H dan delta E. Keliru. Nah, ini tuh bisa kita dapat dari sini. Kan Q ditambah delta. Salah. Z. Benar gak sih ya?
melewati E itu sama dengan delta E tambah delta PV. Ini balik ke yang atas ini tadi, E sama dengan plus PV. Ini ada keliru. Nah, berarti kita bisa bilang kalau delta E itu sama dengan delta H min delta PV. Nah, sementara kita udah tahu yang namanya hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Berarti kalau delta PV itu sama dengan delta nRT. Nah, biasanya ini kan dilakukan dalam T yang tetap gitu ya. Kalau T-nya tetap, si R itu kan konstan, memang konstan. Jadi nanti delta N ini gas kali RT. Ini gas karena kita pakai hukumnya gas ideal yang punya pressure sama volume. Berarti ini bisa ditulis delta E itu sama dengan delta H min delta N gas R kali T. Ini juga kotakin aja. Ini kebalikannya dia nulisnya, tapi ya sama aja. Oke, terus kita lihat ini latihan soal. Langsung masuk ke latihan soal, soalnya yang bakal diselesin hukum 1 aja, yang hukum 2 tuh ya agak pusing. Nah, ini contoh ya. Ada persamaan reaksinya kayak gini, CaCO3 solid jadi CaO solid ditambah CO2 gas. Diketahui delta H-nya itu plus 571 kilojoule. Delta E-nya berapa? Tulis dulu CaCO3 solid jadi CaO solid ditambah CO2 gas. Delta H sama dengan plus 571 kilojoule. Delta E sama dengan berapa? Nah, ini kita masukin rumus yang ini tadi. Delta E sama dengan delta H minus N gas RT. Jadi delta E itu sama dengan delta H-nya, tulis saja lah, delta H min delta N gas RT. Delta H-nya 571 kilojoule. 571 kilojoule. Nah, N gasnya berapa? N gasnya itu berarti mol gas produk kurangi mol gas reaktan. Di sini di produk cuma ada 1 mol gas, ini CO2. Sementara di reaktan nggak ada, berarti kita tulis 1 kurangi 0 kali R kali T. (571 kilojoule kurangi 1 kali 8,314 dikali T-nya berapa nih? Kalau nggak dikasih tahu tuh biasanya defaultnya 25 derajat Celcius ya, berarti dia 298 K. Ini langsung ditulis J aja. Jadi tinggal dihitung 571 kali 10⁻³ kurang 8.
Nah, ini dapatnya 568,5 kilojoule. Nah, berarti ini kita udah dapat delta I-nya. Nah, ini kok 569. Oh ya, dia dibulatin. Berarti dia bilang the difference between delta H dan delta I-nya itu 2,48. Nah, ini contoh selanjutnya. Calculate the difference in kilojoule between delta A dan delta H for the following exothermic reaction at 45 degrees Celsius. Which is more exothermic? Sekarang dia nanyanya perbandingan delta E sama delta H. Jadi kan kita tahu delta E, ini contoh 18,2. Delta E sama dengan delta H min N delta N gas RT. Berarti delta E minus delta H dengan minus delta N gas RT. Dari reaksi ini, kan reaksinya 2N2O gas ditambah 3O2 gas, jadi 4NO2 gas. Yang ini ada 4, yang ini ada 2 ditambah 3. Berarti 4 kurangi 5 ya. Delta E minus delta H itu sama dengan minus 4 kurangi 5 RT alias plus ya, plus 1 RT. Itu delta E minus delta H. Atau kita bisa tulis delta E itu sama dengan delta H tambah RT. Nah, ditanyanya itu mana sih yang lebih eksotermik? Mana yang kalau eksotermik itu kan berarti dia yang lebih negatif ya. Kan kalau diingat positif itu dia endotermik. Kalau delta energinya positif itu endotermik, kalau negatif itu eksotermik. Terus kan ini kita tahu RT itu positif. Jadi delta E sama delta H berarti bakalan lebih besaran delta E kan nilainya. Delta E itu bakal lebih besar daripada delta H. Berarti dia lebih endotermik, dia lebih eksotermik. Materinya sampai segitu, sekarang kita coba review problem. Review problem. Nomor 18,55 nih. 18,55. A certain system absorb 0,3 kilojoule of heat. Dia bilang absorb berarti Q-nya masuk. Kalau Q-nya masuk berarti positif. Positif Q. Kayak gitu. Tulis absorb 0,3 kilojoule. Itu berarti Q-nya sama dengan positif 0,3 kJ. Terus dia has 0,7 kilojoule of work performed on it. Berarti 0,7 kilojoule work to system. Yang awal tadi kalau to system berarti dia positif. Ini 0,7 kilojoule. Terus yang ditanya adalah what is the value of delta E? Internal energy change. Berarti delta E tadi itu kan sama dengan perubahan kalor sama perubahan kerja ditambah perubahan kerja. Jadi tinggal kita jumlahin 0,3 kilojoule ditambah 0,7 kilojoule. Nah, delta E-nya sama dengan 1 kilojoule.
Dia tanya, is the overall change exothermic atau endothermic? Ini kan tadi positif ya, positif. Berarti dia bersifat endothermic. Lanjut 18,56. Dia diketahui nilai E itu sama dengan minus 1,1455 joule. During the change, the system absorb 812 joule of heat. Absorb berarti dia nambah positif. Berarti Q-nya sama dengan positif 812 joule. Dia ditanya apakah sistemnya ini melakukan kerja atau kerjanya dilakukan pada sistem. Terus kerjanya itu berapa? Nah, sama kita masukin ke rumus yang tadi, delta E itu sama dengan kalor sama kerja. Berarti minus 1455 joule itu sama dengan 812 joule ditambah work. Berarti work-nya sama dengan ruas saja min 1455 min 812. Berarti kita dapat minus 2267 joule. Nah, ini kalau tandanya minus, itu berarti work done by the system, alias si sistemnya yang ngasih kerja. Karena si energi dalamnya ini berkurang kalau misalnya dia ngasih kerja keluar gitu kan. Terus dia ditanya how much work, berarti yang ini 2267 joule. Terus 18,57 ini aku nggak tahu mungkin bahasa Inggrisnya atau gimana, cuman aku nggak ngerti ini yang ditanya apaan. Nah, kita lanjut 18,58 aja. Perhatikan ini reaksi antara baking soda sama cuka, NaHCO3 sama HCO2, H3O2, jadi sekian, kayak gini. Tulis aja dulu ya. NaHCO3 aqueous ditambah H2H3O2 aqueous bakal jadi NaC2H3O2 aqueous tambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Terus diketahui dari soal kalau pressure-nya itu sama dengan 1 atm. Terus dia diminta how much work di liter atm yang dilakukan kepada sistem. Oh ini. Terus temperature-nya dia bilang 29,8. Kak, 25 derajat kan? Kita lihat dulu dari sini. Work itu kan sama dengan minus P kali delta V. Sementara si delta V tadi kita udah dari hukum gas ideal, kalau PV sama dengan nRT, berarti kalau delta PV itu sama dengan delta nRT. Nah, si N-nya ini N gas. Kalau diperhatiin di sini, yang ini aqueous, nggak ada gas. Yang ini aqueous, liquid, gas. Berarti cuma ada 1 mol gas di produk. Berarti delta N-nya itu sama dengan 1. Berarti min 1 RT. Sudah berarti 8,314 kali 298. Alias minus 2,8 kilojoule. Atau kalau dia diminta liter ATM berarti wah gimana ya?
Oh, kalau diminta liter ATM berarti dia nggak pakai 8,314. Bentar, salah. Hapusnya. Dia mintanya liter ATM, berarti kita ngitungnya bukan pakai 8,314, tapi 0,082 kali 298. Jadi 24,4 liter ATM. Kalau lupa si R itu kan konstanta gas, itu dia punya nilainya ada bermacam-macam, ada 0,082 liter kali ATM per K, ada 8,314 joule, lupa mol per K kah? Pokoknya yang satu itu buat kalau misalnya dalam ATM, yang satu itu untuk kalau dalam joule gitu. Oke. Nah, ini kayaknya contoh dikit aja, 18,59. Calculate delta H0 dan delta E0 for the following reaction. If necessary, refers to the data in the table, bla bla bla. Ini juga ingat lagi cara mencari delta H gimana. Ini yang A ya. 3 PbOS ditambah 2 NH3. Bisa dibesar nggak sih? Itu jadi 3 Pb solid tambah N2 gas tambah 3 H2O gas. Nah, 3 H2O gas N2 PbS. Nah, nyari delta H-nya gimana? Delta H itu sama dengan delta H reaksi ya. Delta H reaksi itu sama dengan total delta H formation dari produk. Bentar. Formation dari produk dikurangi total delta H formation dari reaktan. Berarti kita harus cari dulu nih delta H formation dari produknya. Ini PB. Ini ada di indeksnya, lead, PB itu lead. Nah, dia bilang PBS itu 0. 0 nggak sih? Yang ini? Oh ya, delta H formation yang sebelah sini. Kita tulis ulang aja. Berarti kan 3 kali delta HF PB ditambah delta HF N2 ditambah 3 ini gas kali delta HF H2O gas dikurangi si reaktannya berarti 3 kali delta HF PbO solid ditambah 2 kali delta HF NH3 NH3 tadi gas. Nah, terus kita masukin datanya. Dia di sini 0, berarti 3 kali 0, 0 aja. Terus nitrogen, dia juga 0. Si H2O, nggak di sini air.
hidrogen. Nah, ini air. Air gas itu dia minus 241,8. Berarti yang ini 0 ditambah 0 ditambah 3 kali minus 241,8 kilojoule dikurangi 3 kali si PBO solid minus 219. Ini di sini kali plus jadi minus ya, minus 2 kali NH3 jadi nitrogen. NH3 minus 46,19. Nah, berarti ini tinggal kita hitung delta H reaksinya berapa. 3 kali minus 241,8 minus 3 kali minus 219,2 minus 2 kali minus 46,19. Nah, dapatnya adalah 24,58 joule. Jadi kita udah jawab yang pertanyaan pertama, yaitu calculate delta H. Nah, sekarang kita harus nge-calculate delta E. Delta E itu sama dengan delta H minus delta N gas RT. Gak lupa, bener kayak gini nggak rumusnya? Delta H minus delta N gas RT. Berarti delta E itu sama dengan 24,58 kilojoule. Kita kurangi N gasnya berapa? Di sini di produk ini solid berarti enggak, ini gas berarti 1, ini gas juga berarti ada 3, 1 tambah 3, 4. Dikurangi yang reaktan. Di sini solid bukan, berarti ini 2. Ada 2. Kali R kali T. Berarti 24,58 kilojoule dikurangi 2 kali 8,314 dikali 25 derajat Celcius berarti 29,8 K. Nah, ini nanti joule. Berarti ini nanti jangan lupa diubah dulu jadi 10 pangkat 3. 24,58 kali 10 pangkat 3 kurangi 2 kali 8,314 kali 298. Dapat 19,625 kilojoule. Nah, yang bawah itu juga sama. Jadi pertama kita cari delta H reaksinya dengan cara delta total HF produk kurangi total HF reaktan, biar kita dapat si reaksinya itu kalor reaksinya berapa gitu kan. Nah, setelah kita dapat kalor reaksinya berapa, itu masukin ke rumus yang ini, yang delta E sama dengan delta H kurangi delta N gas RT. Jadi 24,58 kJ kurangi 4 minus 2 RT. Jadilah ini kita dapat delta E kita. Nah, ini juga sama yang bawah-bawah nih. Pokoknya tuh tinggal teliti aja gitu. Delta N gasnya itu gimana. Kita coba lanjut ke sini. (18,61). Reaksi ini mempunyai delta H minus 163,14. What is the value of delta E for the decomposition of 168 gram N2O at 25 derajat?
tulis rumusnya dulu. N2O. Gas. Jadi 2N2 gas plus O2 gas. Delta H nolnya sama dengan minus 163,14 kilojoule. Nah, di sini nilai yang dikasih tahu nih itu untuk setiap reaksi ini, maksudnya tuh berarti untuk reaksi 2 mol N2O sama menjadi 2 mol N2 sama 2 mol O2. Jadi kalau misalnya kita dikasih spesifik ini 186 gram, kita bisa aja nyari dulu kalau satu reaksi ini berapa gitu. Jadi ini kita cari dulu si delta E. Kalau misalnya satu reaksi, oke, yang tadi delta H min delta N gas RT, dia minus 163,14 kilojoule dikurangi ini 2 sama 1 kan 3 kurangi 2 kali 8,314 dikali 25 berarti 298 ini cu minus 163,14 kali 10 pangkat 3 minus 1 kali 8,314 dikali 298. Tepatnya minus 165,62 kilojoule. Ini masih per reaksi ini. Sekarang kita lihat 186 gram N2O itu berapa mol. Massa N2O itu sama dengan 186 gram. Berarti mol N2O itu sama dengan massa per mR. 186 per N2O itu berarti 14 kali 2 tambah 16. 14 kali 2 tambah 16. 4,227 mol. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia per 2 mol ya, per 2 mol N2O. Nah, berarti kalau ada 4,227 mol, itu berarti berapa gitu. Bisa kita tulis delta H, itu kan biar konversinya gampang, kita lihat itunya satuannya 14 kilojoule per 2 mol N2O kita kaliin sama 4,227 mol. Ini kan nanti bisa dicoret, nanti sisanya tinggal kasih. Nah, dapat tuh. Kali. Bentar, yang ditanya delta E-nya, weh. Salah ya? Dia mintanya delta E. Berarti si minus 165 tadi, minus 165,62 kilojoule kali sekian. 165,62 per 2 kali 4,227. Nah, ini dapatnya minus 350,06. Lucu. Terus terus pertanyaan selanjutnya, if we assume
Kita assume that delta H doesn't change appreciably with temperature. Delta E-nya for the same reaction adalah, sekarang dia dimintanya delta E dalam 217. Kalau ini berarti kita pakai delta H yang awal tadi. Delta H awalnya kan minus 163,14 kilojoule. Tapi ini per 2 mol N2O. Terus kita cari buat si 4,227 mol itu berapa. Satu 63,14 per 2. Berarti ini minus 344,82 kilojoule. Terus sekarang kita cari delta E-nya kalau temperaturenya itu 217 derajat Celcius. Jadi 217 ditambah 273 Kelvin. Itu 490, Kak. Nah, yang tadi rumusnya delta E itu sama dengan delta H minus delta N gas RT. Berarti kan si minus 344,82 kilojoule. Terus delta N gasnya tadi ini 3 sama 2, 1 ya. Berarti kan kalau biasa itu 1 mol, kalau misalnya satu reaksi kayak gini. Cuman kita punyanya 4,227, berarti masih kita kali sama 4,227 per 2 mol. Ini mol NO2. Mol N2O maksudnya. Ini kalau misalnya saya susah pahamnya gimana? Ini kan kita punya delta H yang standar. Nah, standar itu untuk reaksi ini. Maksudnya untuk reaksi ini berarti untuk 2 mol N2O, jadi 2 mol N2, jadi 2 plus 2 mol O2. Kalau dia dikasih tahu dia 186, berarti si delta H-nya itu harus diubah untuk sekian mol gitu. Jadi yang ini tadi pakai kayak gini. Si delta H0 dikali molnya berapa gitu, mol yang direaksiin berapa. Ini dapatnya sekian minus 344. Berarti terus yang delta N gas tadi ya sama 1 mol, tapi dikali perbandingannya 4,227 per 2. Terus tinggal dicari 8,314 kali 2, 9, salah kok 298. 490. Ini berarti minus 1 kali 4,227 per 2 kali 8,314 kali 490. Dapatnya nih minus 8954,9 kilojoule. Ini kenapa banyak banget ya? Oh salah, yang ini tuh dalam joule ya. Yang ini dalam joule, yang ini dalam kJ. Tuh, kesalahan pemula nih. Oke. Berarti yang ini tuh harus dikaliin 10 pangkat 3. Baru minus 1 kali itu semua. Kali 8,314 kali 90. Nah, dapatnya minus 353,43 kilojoule. Ini delta E saat reaksinya terjadi dalam 217 derajat Celcius. Nah, coba yang ini soal terakhir. Ada 10 liter benjana 22 derajat, punya isinya butane. Pressure-nya 2 atm. What is the maximum amount of work that can be obtained by the combustion of this butane gas?
Nggak bayang nih. Coba kita tulis reaksinya dulu. 18,62. Dia pembakaran butana. Berarti kita buat dulu reaksi pembakaran butana kayak gimana. Reaksi pembakaran butana. Kalau dibakar berarti dia jadi CO2 gas sama H2O gas. Gas apa liquid ya? Gas aja lah ya. Bentar. Pakai gas aja. Nah, ini awalnya 4, berarti di sini 4. Ini 10, berarti ini kan H2, berarti 5. Biar 5 kali 2 sama dengan 10. Terus kita samain oksigennya. Ini oksigen 2 kali 4, 8. Ini 5, 8 tambah 5, 13. Berarti biar sama, ini 13/2. Dia bilangnya, what is the maximum amount of work that can be obtained by the combustion of this butane gas if the gas is first brought to pressure 1 atm dan temperature-nya 28 derajat. Terus bedanya ini sebenarnya apa ya? Wah, bingung. Jadi dia ada kotak dia 10 liter, 22 derajat sama 2 atm. Terus dia dijadiin awalnya jadiin 1 atm 28 derajat. Ini sama ya. Oke, sampai nanti 10 per RT 8,314 kali 298 sekian. Jadi kalau dia 8 tambah 23 kali 2. Wah, ini aku masih belum tahu ya. Maaf sekali. Bingung nggak nanti maksudnya. Oke. Ya udah yang ini nggak jadi. Atau mungkin nanti kalau aku sudah mempunyai jawaban bisa disampaikan dengan lain atau dengan cara apa gimana gitu. Nah, udah guys, aku cuman bakal jelasin yang hukum pertama dan termodinamika karena yang seterusnya juga lumayan bingung. Aku harap bisa dimengerti dan kalau misalnya ada kesalahan tolong dimaafkan. Terus kalau misalnya mau tanya silahkan PC. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.